Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Storymon ID kali ini gue bersama hostnya. Young Explore. Namanya siapa nih? Namanya Pitik. Oke, bau nih. Kita semprot dulu nih. Oke, gue dapat kiriman dari daerah Medika nih. Anjir, wanginya ini rasa Wangi kopi. banget ya. Goks. Buat kalian yang rumahnya bau, nih, gue rekomen banget dari daerah Medika. Dia juga ada hand sanitizer-nya. Ya, lumayan lah buat ngindarin COVID. Oke. Tik, kali ini gue mau pengen denger cerita lu nih. Pengalaman host di Liong Explore itu. Kan, wah gokil sih, gue udah ngeliat-liat kan. Kayak lu jalan ke tempat gitu kan. Terus lu pasti ngerasain lah apa yang di situ, gimana tuh? Ya awalnya sih ya takut. Ya. Cuman kan ya kita harus berani lah. Pokoknya nggak usah ngerasa takut. Pokoknya rasa takut itu hilang seketika. Iya. Pokoknya di situ kita benar-benar sendiri dan ya nyusurin tempat-tempat angker gitu kan. Sendiri cuman modal handphone sama bacain komen. Kan kita live streaming nih. Oh gitu. Ya jadinya cuman teman-teman yang viewers aja yang nemenin kita. Pokoknya mental banget. Pokoknya takutnya itu hilang. Lama-lama tuh jadinya kebiasa, mulai biasa. Biasanya lu mulai syuting apa buat nge-explore gitu dari jam berapa tuh? Kita tergantung lokasi sih ya. Kalau Lokasi. misalnya lokasinya deket, ya sekitaran jam 10-an kita mulai jalan. Nyetar dari lokasi itu. Iya. Dari lokasi itu kan teman-teman berarti stay di baru sampai stay di situ, terus dari jarak situ terus ke lokasi itu berapa meter kira-kira? Ya paling lama sih 1 jaman setengah jaman kali ya. Jauhnya? Tergantung tempat. Oh gitu. Tergantung ya. lokasi yang mau kita datengin. Biasanya tuh sebelum ngawalin lo buat nge-explore itu masuk pasti ada baca-baca dulu kali sama Iya, paling baca doa ya. kita semua tim berdoa dari awal masuk ya sampai pulang. Kalau kayak pegangan-pegangan gitu, alhamdulillah semua host itu kita polos. Polos. Jadi cuma modal nekat. Modal nekat sama berani, udah. Tapi maksudnya ada satu orang yang paham lah ya. Iya. Yang kayak kemarin kan si Boy yang sama si Melky kan udah ceritain tuh. Ya sedikit tahu lah gitu. Nah, pengalaman lu yang paling berkesan di mana tuh, Tik? Pengalaman waktu itu pernah sih. Jadi kita sempat explore di daerah Tonjong Kemang, Bojonggede gitu. Jadi di situ kita ada di daerah rumah mana tuh? daerah Kemang. Kemang Bogor. Kemang Bogor. Oh, Bojonggede. Bojonggede. Nah, kita tuh datang ke lokasi itu posisinya rumah panggung gitu. Jadi itu rumah zaman dulu banget. Dia panggung, modelnya panggung dan pintunya tuh di atas, bawahnya tuh kayak model adat Jawa gitu. Nah, Oh iya. pokoknya di situ dia udah mungkin kosongnya tuh udah lama banget. Awalnya sih di situ nggak ada apa-apa. Di pas kita mulai explore penelusuran sampai kita pulang itu tuh aman, nggak terjadi apa-apa. Pokoknya ya masih sewajarnya lah. Iya. Cuman sempat pas kita mau detik-detik mau pulang itu kan tim pantau nih di parkiran gitu di sebelah sananya rumah, dan itu posisinya gue lagi duduk. Di sini tim banyak dan salah satu tim kita itu kan ada yang bisa gitu ya. Iya. Nah dia tuh ngelihat di belakang gue tuh kayak keluar asap gitu loh. Nah terus nggak lama kita udah mulai cabut balik, sekitaran ya setengah jaman kali ya dari lokasi sampai ke rumah. Nyampe ke rumah gue bersih-bersih, wudhu, dan itu tuh masih biasa aja. Nah pas udah mulai mau tidur,
itu mulai kerasa gimana ya, gue ngerasa sih kayak ada yang ngikutin gitu ya. Dan sosoknya itu, jadi setiap gue mau merem, gue mau tidur nih, jadi gue tuh selalu kebayang ada cowok tinggi gede hitam, ya mungkin orang-orang bilang itu genderuwo kali ya. Itu tuh dia ngeliatin di atas kepala gue sampai ke besoknya itu gue nggak bisa tidur. Dan gue cerita nih sama tim, gue ngalamin gini. Nah terus udah gitu, ya udah coba baca ini gitu kan. Gue bersih lagi, gue baca. Ya mungkin dengan seizin Allah ya, itu semua alhamdulillah dia menghilang. Dan pas paginya itu ya sekitaran jam 10-an lah, jam 11-an, kan gue posisi di rumah sendiri, jadi Bang Boy itu kerja dan gue di rumah sendiri. Dan gue tuh nemuin kayak tisu gitu, terus ada gambar kayak genderuwo gitu loh. Nah terus udah gitu itu ada di atas kulkas. Nah gue langsung chat Boy dong, Boy gambar ini enggak gitu. Terus udah gitu dia bilang enggak, kan berangkat tadi pagi. Nah di situ udah tuh Parno, gue mikirnya masa sih, terus siapa yang gambar gitu kan. Nah udah gitu, udah kan langsung WA chat anak-anak tim, anak explore. Nah udah gitu mungkin mereka bantu doa segala macem, alhamdulillah, dan dia menghilang. Pokoknya itu pribadi keren banget pokoknya. Sampai dia ke mimpi, gue mimpi tuh sampai berapa kali ya, 3 kali dimimpiin sosok cowok, terus dia kayak meluk, kayak ngedeketin gitu. Ya mungkin kalau dari yang pernah gue baca sih ya, mungkin kan emang genderuwo itu sukanya sama cewek. Ya karena posisinya di situ pas kita ke lokasi, ceweknya ya gue doang. Tapi bener-bener lu diwujudin gitu, ditampalin. Cuman mukanya nggak kelihatan, jadi dia rambutnya panjang gondrong gitu, tinggi gede. Dia tuh gini gitu di atas kepala. Di atas kepala lu gitu? Iya. Jadi baru merem, terus kebayang itu, terus gue langsung melek wudhu tuh kan. Terus pas tidurnya sebentar, tapi dia masuknya ke mimpi. Jadi kayak yang nyata. Iya, jadi gue tuh antara itu nyata atau cuman halu atau gimana, pokoknya gue berasanya itu bener banget. Tapi sayangnya kagak kerekam ya pas di lokasi. Terus abis itu lo ada kapok nggak tuh? Enggak dong. Enggak. Abis itu kemana tuh? Abis dari rumah panggung itu, rumah Jawa itu, kita banyak sih ke lokasi kayak daerah Sentul, ke daerah Panti. Pokoknya langsung dikepoin aja videonya. Siap. Nah gue tertarik tuh yang sosok yang digambar, yang ditulisin itu tuh. Ya. Lu ada contohnya nggak? Maksudnya fotonya gitu? Sempet titik foto, karena gue kan takut nih ya. Nih, kayaknya sih kayak gambaran orang gitu. Tapi di rumah itu kan posisinya nggak ada siapa-siapa. Si Boy nggak ini? Enggak, gue udah coba tanya Boy dan dia nggak. Boy itu nggak bisa gambar, jadi nggak akan ada yang bisa ngegambar itu. Ntar gue tayangin di sini. Gue minta fotonya ya. Nanti gue tayangin. Awalnya sih ya bingung siapa ya yang gambar gitu kan. Cuman ya siapa lagi, di rumah tuh cuma berdua. Jadi ya itu tuh ada di atas kulkas. Jadi gue buka pintu kamar itu kan depannya kulkas, dan si gambar itu tuh ada di atas kulkas. Pas gue mau buka kulkas, gue baru kalau misalnya itu ada gambar di situ. Nah langsung tuh kan diambil dan kasih lihat ke Boy. Ternyata bukan dia yang gambar, dan gue juga bingung siapa yang gambar. Oke, ntar gue tayangin di situ. Selain di situ, gue tertarik tuh yang video lo yang di mana tuh, yang di rumah mana ya? Komplek Mati ya. Nah, tuh di situ suasana lo biasanya kalau ke lokasi itu biasanya suasananya
dingin atau panas gitu? Iya, kalau masuk di komplek Matinya nih ya. Iya. Masuk di komplek Mati itu ya hawanya itu kan sekitaran masih daerah-daerah puncak gitu. Oh, Dia dingin. masih dingin ya. Tapi kalau misalnya udah mulai ke depan lokasi, mulailah hawanya berasa hangat, panas, atau ya gitu deh. Pokoknya itu komplek. Jadi itu tuh komplek dari depan pagar sampai ke ujung itu tuh gelap gulita. Dan kayaknya sih dari dulu itu ya, dari pertama kali itu komplek ada, itu tuh nggak ada penghuninya. Jadi cuman ada satu orang bapak-bapak gitu, dia yang jaga komplek itu. Dari ujung depan, dari depan sampai ke ujung, itu kosong semua. Dan jalannya itu benar-benar gelap banget. Jadi kalau lewat situ ya cahaya motor aja. Tapi udah izin lah ya. Iya, kita izin, pasti selalu. Iya. Oke. Itu kalau gua nggak salah ngeliatnya ada yang nyambit gitu ya. Tuh nggak ada sosok yang ngelihat, maksudnya kelihatan apa gitu. Ya, Pas lagi. mungkin karena kita polos kali ya. Mungkin dia nampakin, cuman karena kita ngelihatnya pakai mata normal, ya jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Mungkin kalau yang buat yang indigo atau yang punya sisen gitu ya dia pasti bisa lihat. Tapi kalau kayak suara-suara yang ketawa, nangis, ada yang ngegerem gitu, kita dengar. Cuman buat ngelihat wujud aslinya gitu ya belum. Gue salut deh sama channelnya Liong Explore ini. Ya maksudnya dengan background yang polos gitu, maksudnya yang nggak punya ilmu yang spiritualnya tinggi gitu kan. Tapi dia berani gitu, pada berani. Salut, boleh nantilah gue coba ngikut. Pokoknya harus ikut dan pastikan sendiri. Iya, kalau itu gue juga masih takut. Gitu. Nanti harus nyobain nge-host, ya kan, belajar sendiri tuh. Nah, kan namanya mistis kayak gitu ya. Pasti kan ada efek-efeknya lah nanti. Mungkin kita nggak ngerasain di lokasi, tapi kayak tadi lu di rumah itu ditongolin terus nih, dan teman-teman juga pasti ada lah. Mungkin belum ada cerita atau apa. Gimana tuh antisipasinya nanti kalau misalnya ada kejadian di luar lokasi gitu, maksudnya udah nyampe rumah gitu. Kan kita setiap selesai explore, kita pasti berdoa nih. Mungkin ya kalau misalnya dia ngikutin atau apa, ya kita coba ituin, netralin sama tim. Kalau efeknya ya kayak yang cuman halu, mungkin dia dibilang halu kali ya. Ya pasti ada aja kayak ngikutin, atau dia ngikutin sampai rumah, atau nanti kebayang-bayang mimpi. Itu pasti ada. Pokoknya nanti bakalan dijelasin lagi sama host Barbar. Mungkin dia pengalamannya lebih banyak daripada Pitik ya. Iya. Tapi nggak ada trauma nih? Enggak, alhamdulillah sampai saat ini Pitik belum trauma. Jangan sampai lah ya, biar kontennya naik terus. Amin. Terus lokasi yang paling jauh di mana, Tik? Kita pernah sampai ke Tangerang. Jadi ada satu subscriber kita, dia penonton setia ya. Dia rekomendasiin tempat. Cakep. Dia rekomendasiin tempat di Tangerang. Jadi itu rumah Belanda. Iya, pernah sih banyak YouTuber atau yang lebih senior dari kita, dia pernah ke sana. Kita coba ke situ. Iya, di situ pokoknya rumahnya ada 3 gitu. Pokoknya iya keren deh. Itu horornya dapat banget. Apaan tuh yang dirasain di situ? Di situ waktu itu pas penelusurannya itu dia Bang Boy ya. Si Boy doang nih? Boy sama Barbar, host Agai. Agai. Itu dapat interaksinya paling dari yang pas Barbar.
Jadi itu daunnya itu bisa goyang-goyang sendiri. Di situ cuman daun satu doang yang Iya. digoyang. Jadi di situ kan di dalam rumahnya itu dia banyak pohon-pohon gitu ya. Nah dari semua pohon itu daunnya itu yang goyang cuma satu. Cuma satu. Terus udah gitu dia banyak yang lempar kayak gitu-gitu aja sih, ketawa. Terus biasanya kalau nge-explore satu lokasi itu bisa durasinya berapa lama? Kita sampai 2 jam, 3 jam. 2-3 jam. 2 sampai 3 jam itu kita Dari mulai nyetar dari Iya. lokasi sampai balik lagi. enggak. Jadi misalnya kita berangkat jam 10 nih. Nah, kita mulai start itu jam 11. Nanti selesainya itu bisa jam 1, jam 2. Itu baru selesai explore. Nah, nanti jalan balik ke rumahnya ya bisa jam 3-an. Oh iya. Itu tapi nggak takut tuh kalau misalkan sedangkan lu jalan cuma pakai handphone terus sama ini kan sih lighting yang kecil ya? Iya. Kita pakai bantuan lighting sama senter. Namanya kita udah masuk ke kayak gitu tuh biasanya handphone bisa totalnya mati. Iya. Terus terus lightingnya mati gitu. Dari apa timnya Liong pasti udah antisipasi tuh. Antisipasi. Kita bawa senter sama lighting itu cadangan. Kalau misalnya lagi live nih, kadang-kadang kan handphonenya suka keluar sendiri. Nah iya. Nah iya, paling kita take off, nanti kita ulang lagi. Itu kan yang waktu yang di Tangerang itu perjalanannya berapa lama? Itu kita bisa sampai 4 jaman lah. Pokoknya kita berangkat dari rumah itu habis maghrib sampai ke lokasinya sekitar jam 10-an. Tapi suka dukanya apa tuh kalau udah di lokasi tuh? Lapar enggak? Lapar pasti. Iya. Kadang kita nungguin host ngantuk, pasti itu ngantuk. Cuman ya gimana ya? Ya itu udah resiko sih. Makanya kita selalu antisipasi aja. Sedia segala macam makanan buat mengganjal lapar. Kita selalu sedia kopi. Bener. Jalannya gimana tuh pas di Tangerang itu? Kita kan perjalanan hampir 4 jam ya. Dan sampai di Tangerang istirahat sebentar, nggak lama kita langsung ke lokasi. Nggak lama selesai explore dan kita langsung cabut balik lagi ke Bogor. Ya dukanya karena itu jauh banget. Kan lumayan ya dari Bogor ke Tangerang, terus kita balik lagi ke Bogor. Itu benar-benar ya capek. Cuman ya kita pasti puas banget ya karena di sana itu lokasinya benar-benar creepy banget. Pokoknya keren. Buat yang rekomendasiin, makasih banget loh itu. Wisata malamnya ya. Oke. Terus niatnya mau kemana lagi nih? Ya yang mau ditelusuri masih banyak. Kita belum Tapi habis yang di pengen sekitaran banget gitu Bogor. kayak dari timnya Liong ini, gue pengen banget nih kesini nih, cuman belum kesampaian. Itu kemana tuh? Ada nggak? Itu ya paling kita masih pengen banget ya ke bioskop Atom yang di Citerep itu loh. Oh iya, itu gokil juga tuh sampai kayak kemarin yang mau buat apa opening film horor juga nggak jadi kan gitu. Karena di situ izinnya emang bener-bener susah. Sama ke gedung arsip yang di Cikaret. Oh iya. Iya. Kita pengen banget ke situ, ke Atom sama arsip. Cuman ya apalah daya ya, izinnya tuh susah banget di situ. Pokoknya ya mungkin semoga kedepannya kita bakalan bisa coba ke situ. Setiap tim mau ke lokasi itu udah tahu nggak apa informasi dari luar tentang lokasi itu? Paling lebih banyak kita nanya ke warga sekitarnya ya. Warga sekitar. Sama paling ya sering-sering lihat yang pernah ke situ aja.
Ya, Tik, pesan-pesannya buat penonton yang di sana, mungkin kali ada yang juga mau nge-explore tempat-tempat yang berbau mistis nih. Mungkin dari lo pesannya apa tuh? Iya, pesan dari Pitik sih ya, Hmm. kita harus berani. Hmm. Pokoknya nggak usah takut, lawan rasa takut kita, karena derajat kita itu lebih tinggi daripada mereka ya, itu si goib. Dan Allah itu selalu menyertai kita lah. Pokoknya dalam lindungan Allah. Jadi nggak usah takut buat kalian semua yang mau explore. Yang penting berdoa lah ya. Oke, mungkin ceritanya dari host, pengalamannya host Titik nih di Liong Explore. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, ya kan? Buat gua terima kasih banget nih udah datang buat sharing-sharing pengalamannya. Mungkin nanti bisa inilah apa? Explore bareng lah Harus. dari tim Story Mon ID juga. Ditunggu pokoknya. Siap. Oke, bersama gua Bayu di sini Dan gue Pitik. di Story Mon ID.